Halo, kembali lagi bersama Design Isika Official Stories, Reading and Reading Fun, novel dan cerbung romantis gratis. Baca juga karya Design Isika lainnya di KBM, Up, dan Wattpad. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng sebelum baca part selanjutnya di sini. Part ke-42 dari cerita Penjara Hati Sang Mapiah, Ratu yang malu bertemu Restu setelah bersama tadi malam. Selamat membaca. Malu, itu yang tengah melanda Ratu detik ini. Bagaimana ia bisa melenggang dengan tenang setelah apa yang terjadi antara ia dan Restu tadi malam? Meski dalam reaksi minuman berisi obat perangsang laknat itu, Ratu tentu masih bisa tahu dan sadar apa yang terjadi setelah terbangun dari akibat kendali obat tidur. Gadis itu kini sedang berdiri di balkon demi menghindari Restu yang tadi pamit keluar setelah mandi lebih dulu. Ratu baru bisa leluasa membersihkan diri setelah pemuda itu tak ada di sana. Otak Ratu berbega-bega dan bingung entah harus menyesali atau bahagia. Netra Ratu memejam bersama tarikan nafas dalam-dalam. Bodohnya, begitu mata belok itu tertutup, kepalanya malah melintaskan sepotong adegan yang nyata terjadi antara dia dan Restu. Secepat itu juga mata Ratu terbuka, mengerjap, membola gelisah, seraya meraba-raba hatinya. Bagaimana sekarang? Ratu kebablasan, dan setelah ini Restu akan mencampakkannya seperti sampah. Miris sekali nasibmu, Ratu. Suatu hari nanti kau akan dibuang menjadi janda dengan kisah yang teramat tragis. Rintih hatinya pedih. Tiba-tiba bayangan adegan itu kembali menari dan wajah Ratu sontak berkerut. Ya Allah, kenapa dengan otakku saat ini? Geretunya halus. Ratu, suara panggilan itu sontak membuat Ratu gelagapan dan kembali mencari tempat persembunyian. Sungguh saat ini Ratu tak ingin bertemu lelaki pertama yang menghisap madunya itu. Ratu, suara panggilan itu masih terdengar dan kaki Ratu dengan segera mengambil langkah 1000 menuju ke balkon samping agar Restu tak menemukannya. Namun sayang, usahanya itu gagal karena Restu malah keluar dari pintu balkon di mana Ratu berusaha menghindar. Gadis itu memekik saat bertabrakan dengan dada bidang suaminya. Secepat itu juga Ratu mundur, berbalik, tapi tangan Restu luas menarik karena di detik yang sama kaki Ratu menginjak keset dan terpleset. Hati-hati, Restu merangkul pinggang wanita itu. Kenapa kamu mau lari lagi? Goda Restu mengandung arti. Mata Ratu tak sedikit pun berani bersitatap dengan bola mata bak permata milik pria yang kini menggunakan kaos santai itu. Aku mau masuk kok, tapi kita malah bertubrukan di sini. Wanita dengan kemeja besar berwarna putih milik Restu itu meringis bodoh. Bahkan jawabannya juga memang sangat bodoh. Ratu baru menyadari itu dan wajahnya makin kecut. Mengapa malah jadi begini? Lirih hatinya merintih masam. Guluman senyum tertarik di ujung bibir Restu. Pria ini seolah tahu kalau istrinya sedang menghindar karena malu bertemu dengannya. Debaran di jantung Ratu yang kini sedang bertalu adalah sinyal yang memberi kabar itu pada Restu. Debar yang tadi malam sempat Restu rekam saat gadis ini tak sedikit pun menolak walau matanya basah. Ayo sarapan. Restu masih tak melepas belitan tangannya di pinggang istrinya. Ya, duluan saja. Aku biasa sarapan hampir siang. Suara Ratu. Kamu menolak ajakan suami? Kalau siang begini masih ada malaikat yang mau melaknat istri nggak ya? Alis Restu terangkat diikuti mata yang memicing tipis.
Pipi Ratu sontak memerah mendengar kalimat yang menjorok ke arah apa yang terjadi tadi malam. Pemandangan itu makin menambah kuluman senyum di bibir pria dengan gaya rambut brush on top itu. "Kenapa? Kamu malu karena tadi malam?" Aku rasa memang sudah waktunya kamu sarapan. Pergilah." Cepat-cepat Ratu memotong kalimat suaminya. Namun entah bagaimana tiba-tiba luka di dadanya terasa menyakiti. Wajah Ratu yang mencucu dan tak sengaja mengedar pandang ke banyak arah selain menatap Restu, memantik rasa gemas suaminya itu. Gadis bengal ini ternyata bisa menciut dan selucu ini juga. "Oke, kalau begitu cepat ikut sarapan, kalau tidak mau ku minta mengulang adegan tadi malam." Suara Restu menggoda. "Hah, cutie pie." Kalimat itu lepas dengan ekspresi dingin, tapi entah bagaimana dada Ratu berdesir. Restu merenggangkan belitan tangannya dan membimbing Ratu menuju ke meja makan di kamar itu. Akhirnya mau tak mau gadis itu menurut. "Come on, duduklah. Tak enak sarapan sendiri." Bukannya memang sering begitu?" tukas Ratu sarkas. "Siapa bilang?" jawab Restu. "Dulu kamu jarang ada di ruang makan saat waktu sarapan tiba." "Setelah itu aku sarapan bersama Erik." Tak menggubris, Ratu hanya mengangkat bahu, tak peduli dengan jawaban itu. "Makanlah. Kamu suka apa?" Bos mafia itu menatap Ratu dengan ekspresif. Gadis itu masih mengitari isi meja dan sedikit pun tak berselera. "Watermelon?" goda Restu jenaka. Mata Ratu mencebik tajam, tapi mulutnya hanya berdiam. Tak bisa protes saat Restu menaruh kentang goreng dan daging sapi asap di piringnya. "Makanlah." Restu tak menyajikan senyum, tapi entah bagaimana hati Ratu tahu bahwa pria ini sedang menunjukkan perhatian yang besar. Ratu mencoba makan, namun tenggorokan gadis yang rambutnya masih sedikit lembab itu kini rasanya sedang tercekik ketika menelan. Di hadapannya Restu duduk, makan dengan pembawaan tenang seolah tak terjadi apapun di antara mereka. Entah bagaimana, perlahan ada rasa yang terkoyak di dada Ratu. Ia ingin melampiaskan rasa ini tapi masih berusaha mengendalikan diri. Tak lama, ponsel Restu di samping piring berdering. Netra pria itu menuju ke sana dan segera menjawab. "Ya, Erik." Oke, sebentar." Restu bangkit. "Aku ke ruang kerja dulu. Kamu lanjut makan saja ya," ucapnya tegas seraya menempelkan telapak tangan kanan di pipi Ratu dari belakang tubuh gadis itu sebelum berlalu. Punggung tubuh Restu yang menjauh tanpa sadar ditatap Ratu dengan lekat dalam diam. Ada yang sedang bergejolak di hatinya. Menatap pria itu detik ini setelah apa yang mereka lewati malam tadi, entah datang dari mana, rasanya ada perasaan berbeda muncul di dalam sini. Ratu mengerjap dan membola kikuk. Apakah benar cinta yang sebenarnya itu datang saat sepasang suami istri sudah menyatukan diri seutuhnya? Namun sisi lain hatinya menjerit perih karena sadar bahwa ia akan dibuang setelah Restu memberi mandat bebas untuknya. Semudah membuang sampah. Sementara di ruang kerja, di depan layar besar, kini Restu sudah tersambung dengan Erik dan anggota mafia bawah tanah di markas mereka. Lakukan hari ini juga. Kejar dia sampai ke lubang semut sekalipun. Bagi yang berhasil mendapatkan, memberi luka, menyiksa, memberi kematian perlahan di tubuh Axel, akan aku beri kompensasi paling tinggi, ucap Restu dengan wajah ketat dan dingin. Layar berganti menjadi gelap saat panggilan terputus. Netra Restu terangkat tajam. Tanpa sadar ia menarik kerah seakan begitu gerah. "Siap-siap kau Axel. Aku sudah cukup bersabar menghadapimu.
Kali ini tak ada ampun lagi, serunya geram seraya meremat jemari tangan kanan. Restu kembali ke meja makan dan Ratu masih di sana. Gadis itu terlihat cepat-cepat mengusap mata saat menyadari Restu tiba. "Are you cry?" tanya Restu datar. Namun tak bagaimana hati Ratu bisa membaca itu adalah nada kepedulian. Seakan sudah terbiasa sendiri dan bisa mengerti pria ini memang khas dengan gaya bicara yang datar, tenang, kadang sangar tapi terkesan peduli. "No." Senyum tipis yang dipaksa tertarik di sudut bibir Ratu. "Why?" Restu tak percaya karena tanpa diajarkan ia pun sudah hafal bagaimana perbedaan ekspresif gadis bengal ini jika menangis dan mode full energi. "Nothing," jawab Ratu berpura-pura. "Aku tahu kamu bohong." Oh, Restu juga tahu kalau saat wanita mengatakan tak apa-apa, yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Tuan muda itu berkata tanpa melihat Ratu seraya menyuap daging asap di piringnya. "Jangan sembunyikan apapun dariku jika tak ingin aku marah." Dengan tenang, kemudian Restu meneguk kopi latenya. Pasti air mata di netra belok Ratu mengalir lagi. Bahu wanita itu naik turun menahan isak dan sesak di dada. Aku hanya sedang menguatkan kaki dan hati." Ratu mengangkat wajah dan memaksakan senyum yang palsu. Kali ini Restu terdiam, menatap Ratu dengan dalam lantas meneleng, memandang sekilas keluar. "Aku jatuh terlalu jauh ke dunia kamu sampai Kalimat itu tak kuasa Ratu lanjutkan di sela air matanya yang kembali mengalir. Tadi ia malu membahas ini, tapi setelah menguatkan diri akan nasib dia nanti, Ratu tak ingin banyak buang waktu karena hal itu hanya akan membuatnya makin berlarut-larut. "Apa aku memaksamu?" Suara Restu dingin. Ratu terdiam. Jelas ia tahu bahwa tadi malam suaminya tak memaksa kehendak. Bahkan ia juga tak kuasa menolak. Terlebih nasihat Linda juga menari di kepalanya. Namun mengingat posisinya di sini sebenarnya itulah yang membuat Ratu merutuk perih. Harusnya itu tak terjadi agar suatu hari saat Restu melepas dia dari penjara ini, Ratu tak membawa pertinggal luka di badannya. Hidupnya akan kembali seperti semula walaupun tanpa araf. "No." Suara Ratu lemah. "Aku tahu kamu tidak menolakku," ujar Restu lagi. Wajah Ratu kali ini memerah malu. Karena alasan itulah ia merasa harus menghindar dari pria ini. Namun juga tak sabar meminta Restu segera melepaskannya saja. "Minuman laknat itu!" Ratu terseduh dan menutup wajah. "Kenapa akhirnya kita malah..." Napas Ratu tercekat sesaat, lalu jeda hening mengisi interaksi mereka. "Kapan aku akan dilepaskan?" Tiba-tiba Ratu kembali bersuara setelah menarik napas dan menguatkan hati. Pertanyaan itu tak langsung dijawab, hanya ada ekspresi dingin dan keras berpikir yang tersaji di wajah Restu. Tangis Ratu kian pilu. Wanita berambut ikal mayang itu berdiri menutupi sesak yang berjejal di kepala dan dada. Tanpa ia tahu, Restu ikut bangkit dan mengikuti langkahnya setelah itu. Lantas tiba-tiba menyusupkan tangan, memeluk erat istrinya dari belakang. Wanita itu sedikit memberontak, tapi tangan Restu kian kuat mengikat sampai Ratu tak bisa menolak. Semenit, 2 menit, mereka berdua masih di posisi yang sama dengan Ratu masih menumpahkan jengkel yang bermengkal di dadanya. "Kenapa aku harus terperangkap di penjara ini? Bukan cuma itu, aku bahkan tenggelam terlalu jauh." Wanita itu meracau pilu. Di belakang Ratu, Restu makin menguatkan dekapan seraya menghirup cukup dalam aroma rambut wanita itu sambil memejam, menaruh ujung dagu, kemudian hidungnya di bahu Ratu.
Jelas aku yang paling sengsara di sini, Tuan Muda. Aku ini budak tahanan yang nggak bisa melawan saat tuannya memintaku untuk datang, bukan? Restu memejam, tak menjawab apapun racauan bermuatan kemarahan wanita yang masih dia dekap itu. Gadis itu berhasil lepas dan berbalik. Jadi aku ingin tanya, sampai kapan aku begini? Bisakah kamu melepaskanku segera dari kungkungan penjara ini sebelum interaksi kita makin jauh? Wanita yang juga terlihat menarik walaupun dengan balutan kemeja yang kebesaran itu masih menunggu jawaban. Restu maju, mendekat, berdiam sesaat, meneleng, tipis dan bertahan di posisi itu. Aku tidak akan melepaskan kamu selagi kamu patuh dan tetap ikut ucapanku. Aku tidak akan melepaskan kamu. Mengenai tadi malam, bukankah memang sudah seharusnya? Bukankah kamu juga tersiksa karena itu? Restu mencoba menenangkan. Ratu tercekat, tangannya terangkat dengan gelagapan di sela tangisnya yang tak bisa ia bendung walau dengan usaha keras. Tapi wajah Ratu berubah pasi dan tangisnya semakin pedih. Gadis itu menutup wajah dengan tangan dan kepalanya berdenyut. Sekarang bagaimana? Bagaimana jika kalimat Ratu terseret? Restu kembali datang dan mendekap gadis yang masih histeris itu. Tak lama tubuh Restu terdorong mundur akibat ulah Ratu. Tolong, jelaskan, aku ini siapa? Tuding Ratu berani, seolah mencoba menyadarkan Restu bahwa Ratu sedang dipermainkan di sini. Karena pria ini takkan peduli itu. Begitu pikiran Ratu. Aku cuma perawat lansia di keluarga kalian, sekaligus tahanan yang harus ikut aturan, bukan? Oke, fine, aku sadar diri. Tapi harusnya tadi malam itu tak terjadi. Kata-kata racauan keras terus keluar dari mulut Ratu di sela langkahnya yang mundur. Sementara Restu terus maju satu langkah demi satu langkah. Ekspresi dingin itu tetap di wajah bos mafia itu, tapi gestur tubuhnya syarat akan menjaga wanitanya apapun yang istrinya tumpahkan sekarang. Otak Ratu menerka, pria ini akan balik marah-marah padanya karena tak suka dengan protesannya ini. Namun semua itu tak terlaksana karena Restu hanya diam, menunjukkan rasa kepedulian di balik gestur dinginnya. Buktinya sekarang pria itu dengan cepat menangkap tubuh terisak Ratu dan membelai rambutnya perlahan. Tak ada kata bantahan juga kemarahan yang keluar dari bibir pria itu. Suara omelan Ratu bagai ia telan begitu saja. Lalu setelah Ratu melemah dalam dekapan sang tuan muda, apa bagimu tadi malam tak berarti apa-apa? Hanya sebuah kehancuran? Tiba-tiba pria itu bersuara. Nada bicara Restu menyadarkan Ratu, bahkan menumbuk tepat di dada gadis itu. Apa dia yang malah menyakiti pria ini? Segalanya terasa membingungkan dan tak ada kejelasan. Ratu, kau tahu benar aku benci mengulang kata. Tapi ya, ini bukan instruksi. Jeda sesaat. Aku mencintaimu, Ratu. Jadi sekarang tolong berhenti berkata bahwa akulah yang menyakitimu, karena itu sangat menyakitiku. Aku harap itu terjadi karena keharusan, bukan paksaan. Aku harap itu terjadi karena keharusan, bukan paksaan. Aku tak merutuk bukan karena benar, aku memanfaatkan keadaan, namun lebih pada kemestian kita sebagai suami istri. Perlahan dekapan tangan Restu melemas, terlepas. Pria itu mundur seraya menatap sayu ke wajah Ratu dan pergi dari sana, meninggalkan Ratu yang makin tercekat. Tubuh Restu ditatap Ratu dengan kegamangan. Akhirnya lutut gadis itu tertekuk, tubuhnya membungkuk. Hatinya mencoba berdamai dengan semua ini, namun mengapa sulit sekali. Linda, ya ibunya, ia butuh bicara dengan ibunya sekarang.
Gadis itu bangkit menuju telepon rumah, lantas menekan tombol panggil ke nomor Rona. Gadis itu menjawab sedang di kedai dan menyuruh Ratu langsung menelpon ibu mereka saja. "Ibu punya ponsel sendiri?" tanya Ratu penasaran. "Ya, Kak Restu yang berikan supaya mudah berkomunikasi. Apa Kak Restu nggak bilang?" ucap Rona di seberang. Informasi itu mengejutkan Ratu. Ia tidak tahu mengenai hal ini karena langsung pergi dengan suaminya kemarin atau memang kurang perhatian. "Ya sudah, sebutkan nomornya biar aku catat," pinta Ratu. Setelah mendapatkan nomor Linda, gadis itu langsung menghubungi ibunya. "Halo," suara Linda menyahut tak lama setelah nada sambung. "Bu, Ratu?" "Ya, Bu, ini Ratu, pakai nomor telepon rumah. Ibu sedang apa?" "Tak ada, ibu sendirian di rumah. Nak Restu melarang keras ibu bekerja lagi. Anak itu baik sekali." Bagian ini juga Ratu tak tahu. Gadis itu mengernyit. Seperhatian itu ternyata suaminya itu pada keluarganya. "Kapan dia minta ibu begitu? Kemarin saat bicara di sini, kamu tidak tahu? Kalian baik-baik saja kan?" Linda terdengar khawatir. "Oh, Ratu yang lupa, Bu. Kami baik-baik saja." Wanita itu meringis dan akhirnya tak berani jujur. Hatinya hanya ingin diberi nasihat rumah tangga agar tak rapuh. "Jangan lupa sering-sering doakan suamimu di sholatmu, Nak, supaya hatinya makin lembut, makin baik, menjadi imam teladan untuk keluarga kalian. Restu itu memang terlihat keras, tapi tentu dia punya sisi baik kan? Ibu yakin benar itu. Ibu berharap hubungan kalian langgeng selalu sampai maut memisahkan ya." "Bu, Ratu menjeda dan urung melanjutkan. Tak apa, Bu, Ratu hanya rindu." Setelah itu hanya interaksi biasa yang mengisi. Linda banyak memberi wejangan tentang bagaimana hak dan kewajiban seorang istri. Misalnya, "Ibu tahu kamu itu kadang suka membangkang kalau itu tak cocok dengan prinsipmu. Namun sekarang turunkan egomu itu. Ada masanya seorang istri menjaga lisan, apalagi tentang hubungan internal kalian. Biarkan menjadi rahasia rumah tangga kalian saja, agar masalah tak membesar. Jika saat ini kamu masih galau tentang apapun itu, minta dan pasrahkan lagi segalanya pada Allah, Nak. Karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Yang penting sekarang kamu harus menjadi sebaik-baiknya peran sebagai seorang istri. Jangan membantah apa kata suami jika itu kebaikan. Tentang melayani suami, kuncinya ikhlaskan karena Allah." Kalimat itu membuat dada Ratu dingin kembali. Ia akhirnya benar-benar menahan diri untuk cerita perihal kegundahan hatinya pada Linda. Mungkin benar ia harus lebih banyak memohon dan menyerahkan segalanya pada Tuhan. Seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, ingat, Nak, kamu punya Allah yang jauh punya kuasa lebih besar dari masalah itu. Jadi masalah itu gak ada apa-apanya. Di tangan Allah, masalah itu akan selesai dengan sekejap mata. Yakinlah itu. Jadi kita saja yang harus lebih banyak mendekatkan dan mengadu padanya. Karena tak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuasaan dan kehendak Allah. Jika ia sudah berkata kun, maka jadilah. Kalimat itu terngiang lagi di otak Ratu setelah menutup panggilan. Jujur saja ia masih bimbang. Namun satu hal yang ia simpulkan dari perbincangan dengan Linda, tak ada masalah yang berat di tangan Allah. Maka datangi dia, jika dia ridho, maka masalahmu itu selesai dengan sendirinya. Ratu bangkit dan menuju ke kamar mandi, membasuh wajah sekaligus mengambil wudhu untuk menunaikan sholat sunnah. Harap-harap pikirannya bisa makin tenang. Usai mengadu pada pemilik semesta, Ratu merebahkan diri di kasur sampai tak sadar tertidur. Wanita itu baru kembali terjaga saat mendengar suara riuh di depan pintu kamar. Setelah mengusap mata, ia yang merasa heran lantas bangkit mengenakan kimono sebelum keluar kamar.
Maaf, ada Kalimat Ratu terpenggal karena telinganya sudah menangkap lebih dulu informasi yang hendak ia dengar keluar dari mulut salah seorang ajudan di depan pintu. Tuan muda mengalami luka parah, sepertinya tak sadarkan diri juga. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Apa? Mata Ratu membeliak karena kaget tak terkira. Jantungnya memompa lebih keras tanpa diduga. Bersambung ke part 43. Apa yang terjadi pada Restu nantikan di part selanjutnya ya. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan lonceng yang gratis itu dulu biar dapat notifikasinya ya. Like, comment, and share juga biar makin banyak yang baca. Terima kasih untuk kalian semua. Sehat selalu dan berkelimpahan rezeki yang berkah. Amin. Terima kasih and see you.